Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qad aflaha man zakkaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini kita masih dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Imam, para jemaah sholat subuh. Tadi kita sudah mendengar kata pengantar dari Pak Imam kita, dan tentu ini betul-betul kewajiban kita untuk mencapai salat yang khusyuk. Dan diawali juga tadi, kalau kita melihat di Mekah memang betul Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu semakin ramai, tidak pernah sepinya. Kalau masjid-masjid, kalau saya katakan mungkin di luar 3 masjid barangkali Nabawi atau Masjid Aqsa itu ramainya ke belakang. Dan harapan Bapak Imam tadi, kita harus memahami dalam ilmu ini bahwa hidup di dunia ini transit, halte, dan kita sementara di muka bumi ini, dan hidup yang kekal setelah adanya kematian. Dan kalau kita mau masuk sesuatu, katakan umpamanya masuk hotel, itu ditanya dulu KTP, domisili, pekerjaan, dan pada dan sebagainya. Dan kalau kita masuk nanti akhirat, awal yang dipertanyakan kita adalah sholat, bukan haji, bukan puasa, bukan zakat, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya berencana juga hari ini, karena dari awal-awal sudah mungkin sudah 4 kali pertemuan atau 3 ya, memang sudah digambar-gambarkan kita ada materi-materi khusus begitu. Nah, dan sampai hari ini ya memang sudah diarahkan. Nah, namun memang ada rencana saya itu, karena masalah sholat ini Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita mulai dari yang sifatnya umum dulu. Umum itu apa? Kalau mendengar suara azan itu berarti mau sholat. Tapi pribadinya nanti itu masalah wudu. Itu awalnya. Setelah wudu baru niat, baru prakteknya pelaksanaan sholat. Ya. Nah, saya ingin hari ini mungkin saya agak perkecil, mungkin untuk bulan depan atau kapan saja nanti mungkin kita mengarah sholat itu sendiri, mulai dari takbiratul ihramnya, niat dan segala macamnya. Namun sekarang ini kita prabil sholat, tapi ada hubungannya dengan sholat. Dasarnya juga tadi setelah saya bacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 42, 43 ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di situ saya ambil wassolata. Ya, kalau sebelumnya artinya apa? Dirikan sholat, bayarkan zakat, merukuk dan sujudlah kamu seperti orang-orang sebelumnya. Ini global perintah sholat. Ada zakat, karena setiap sholat itu diiringi dengan zakat. Artinya apa? Orang yang sholat itu sebenarnya diiringi dengan sedekah. Ya, orang tidak akan mungkin berzakat yang begitu besar kalau tidak mulai dari zakat infak yang kecil-kecil.
Dan orang yang sholat itu sebenarnya bersedekah untuk dirinya. Ya, itu hakikatnya. Orang yang sholat itu bersedekah dirinya. Jadi sebelum kita bersedekah kepada orang lain, bersedekah kepada diri kita. Contohnya apa? Ini bukti nih. Bapak ibu sekarang bersedekah kepada diri bapak ibu sendiri sekarang ini. Untuk diri bapak sendiri. Jadi sebelum bersedekah ke orang lain, bersedekah ke kita dulu. Ya, apa contohnya? Seperti kata bapak tadi, mungkin urusan cucu lah, urusan anak lah, ya, urusan inilah, semua ditinggalkan. Ya, ada satu lagi ini. Beliau tadi mengatakan, bapak kita, ini ada sekarang event yang bagus jam 5 mulainya di Cakabaring. Hadiahnya rumah, hadiahnya umroh. Sebenarnya hari ini Pak, kita lebih dari umroh yang kita dapat. Betul tak? Pak Imam kemarin waktu itu udah katakan itu. Lebih dari umroh apa yang kita dapat hari ini. Lebih dari rumah yang kita dapat hari ini. Saya lihat dari tengah jalan sudah banyak lagi Pak. Dari mana sholat subuh kan nggak tahu. Sampai jam 5 udah kumpul di Cakabaring. Ada acara Pak event nasional lah gitu ya. Hadiahnya umroh, jalan santai, bersepeda, senam. Hadiahnya rumah. Kita ini Pak sebelum subuh tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh apa dia? Dunia dan isinya. Nah, ini kan logika jalankan. Logika jalankan. Hadiah kita lebih besar dari itu Pak. Bukan tidak boleh, saya maksudnya ya. Bukan tidak boleh. Cuman sayang kalau seandainya tidak sholat, ada hubungannya di sana itu. Buru-buru ke sana jam 4:30 ke sana, sholat tidak. Hadiah rumah dapat. Belum tentu berkah Pak rumah itu. Mohon maaf ini. Nah, justru prasolat itu secara global apa azan. Ini yang ingin saya sampaikan sedikit dulu supaya nanti dengan azan itu kita akan tahu Pak tujuan sholat. Ya. Kalau di dalam sholat, di dalam azan itu ada kata-kata. Ini sesuai dengan Al-Baqarah tadi. Hayya sholat itu kan perang. Kita disuruh mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu berbeda dengan melaksanakan sholat. Sederhana Pak. Masjid kita selesai dah bangunnya. Masih ada rencana urus apa dan lain. Tidak selesai? Masih. Tidak pernah selesai. Itulah yang mendirikan. Kalau gawe kan Pak, ibarat proyek. Ini proyek jalan dari ujung situ ke ujung situ, dana 2 miliar. Selesai itu. Itu namanya mengerjakan. Ya. Kalau mendirikan tidak bakal selesai. Masjid Haram mulai kita bangun, mulai dibangun tahun berapa tuh? Sampai sekarang tidak selesai Pak. Tidak selesai. Itulah dia sholat. Selesainya nanti kapan? Masih ada untuk kiamat baru selesai. Sholat bagi kita apa? Kiamat bagi kita apa? Lah mati. Tidak sholat lagi itu Pak. Disolatkan. Kan sederhana. Kita belum ke hadis ini. Belum kepada Al-Quran. Sederhana. Sholat itu selesai apabila telah dan kita disolatkan. Inilah hayya sholat. Itu dibuat Allah. Dihimbau kita, dalam yang baik, dirikan sholat. Itu satu. Dan Al-Quran, wa aqimus sholata sama. Nah, saya ingin sampaikan di sini judulnya yaitu hikmah azan dalam kehidupan. Dunia ini Pak dijaga dengan suara azan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Imam mengatakan dengan dia dengan mic Google Mic itu. Jarak garis lurus Pak itu Pak. Garis lurus ya, Mekah itu dengan kita memang 7 ribuan. Garis lurus. Tapi kalau jalan ini jalan ke Padang, kalau belok-belok ya, Padang aja 1000 kilo Pak. Coba belok-belok Pak, balik kulit. Tapi kalau jalan lurus itu nggak sampai ya 1000-an. Lurus. Nah, dunia dijaga dengan suara azan itu bagaimana? Antara Mekah dengan kita itu jarak azannya 4 jam. 4
jam, jarak waktu 4 jam. Itu cara Allah menjaga titik nol di Mekah itu dengan titik itu sekarang ini. Allah menjaga antara Mekah dengan Palembang ini dengan 4 jam itu dengan surah Azan. Nah, kalau kita preteli secara geografis, yang besar-besar saja lah gitu ya, antara Arab itu dengan India, katakan Thailand dulu lah, India gitu ya, itu mungkin 2 jam. Thailand sekian jam, 3 jam, masuk ke Thailand sekian jam, ya kan? Antara Thailand dengan kita 1 jam, itu yang besar. Ambillah Indonesia, antara Aceh, Banda Aceh itu dengan Medan itu 15 menit. Medan nanti Padang 20 menit, Pekanbaru 3 menit, sampai kita antara Medan Aceh dengan kita itu setengah jam. Itu lebih kecil lagi. Mau kemana arah kita sekarang? Palembang dengan Pangkalan Balai itu setengah menit. Pangkalan Balai nanti sekali 2 menit. 2 menit nanti di pinggir danau berbagai sungai itu, di Tanjung Api itu kita akan dari itu dari itu. Itu sudah 3 menit. Sampai ke Pangkalan Pinang itu mungkin 3 menit 4 menit. Kan saya di Belitung tempat kelahiran Ahok, ke sana lagi. Dia di Bupati juga. Itu dari antara kita 5 menit atau 10 menit. Sampai ke Selat Karimata yang memisahkan Kalimantan dengan Sumatera itu tempat pesawat jatuh dulu. Air Aisyah di sana itu sekitar 20 menit. Sampai ke Kalimantan Selatan itu Palangkaraya. Sampai nanti dia pemain Banjarmasin sudah 1 jam. Ya kan? Sampai ke Papua sudah jaraknya 2 jam. Begitulah Allah itu memelihara dunia ini dari suara azan. Tak berhenti coba. Azan itu berputar terus di dunia ini. Kita beli kecil itu contohnya. Itu Pangkalan Balai. Ke Indralaya atau mau ke Yatim 1 menit. Dipelihara dengan suara azan. Azannya apa? Salah satu kata-katanya sana, hayya 'alas shalah. Nah, kita mencoba apa yang terdapat pada suara azan. Hikmah yang pertama apa? Sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW di saat Husain dan Husain itu lahir cucu beliau, diazankan di kuping kanan, diiqamahkan di kuping kiri. Terus berakhir hidup kita yang dikatakan bil akhirati wal ula, kepunyaan Allah yang bermula, kepunyaan Allah yang berakhir. Yang bermula itu apa? Kehidupan punya Allah. Berakhir maut punyanya Allah. Awal kehidupan diperdengarkan suara azan. Akhir kehidupan malah diazankan juga di kuburan, benar tak? Hidup kita ini tidak lepas Bapak Ibu sekalian kalau kita istiqomah, tidak lepas dari suara azan itu. Ya. Nak babuku dengan suara azan. Ya. Apa yang terdapat dalam suara azan ini? Apakah suara azan itu berganti-ganti? Kata-katanya tidak. Tidak akan pernah diganti sampai hari kiamat. Kalau tuh ada orang, mohon maaf ini bukan suatu, ini kita sudah tahu semua ya. Ada juga ulama-ulama, mungkin apakah ulama atau saya ada salah tangkap gitu ya. Katanya Jumat ini berubah aja lah hari Minggu gitu. Ya Pak, Jumat berubah. Sudah itu ngapa-ngapa capek-capek umroh sudah di haji Mekah sana banyak udah habis gitu. Di lahar bilang itu umroh ya, dibuat. Tidak bisa Pak, itu ketentuan Allah. Azan juga demikian, sedangkan itu tidak bisa berubah Pak. Coba Bapak dengar, pergi umpamanya ke Afrika sana. Rasulullah itu utusan Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu utusan Allah. Perpahami iman kita hari demi hari, waktu demi waktu, 5 kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sholat Pak, belum kita sholat Pak. Dan kata-kata itu ada nanti dalam sholat. Asyhadu la ilaha illallah. Kita tunggu nanti ada mana itu Pak nanti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang berikut. Kalau tadi apa yang dibaca itu yang kita coba. Pernah nggak terpikir oleh kita bisa? Ya Rasulullah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billahi. Apa arti?
tidak punya kemampuan. Mohon maaf Pak, saya tidak mencontohkan yang lain. Kalau seandainya Allah, saya bangun istri saya dan bikin tiga, saya mengambil dan saya bisa masuk. Tapi kalau tanda saya sudah lumpuh Pak, dia sudah tidak bisa. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita jauh-jauh dari panggilan Allah? Itu yang harus kita perhatikan. Kita lembutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada, khusus wal fu'ada, hati kita. Bisa kita mendengar hayya 'alas shalah dimanapun yang dengar, kita datangi dia. Bahkan nanti itu ada apa sudah subuh. Umar mengatakan kalau dia paham lumpuh dia akan dikejarnya itu di mana sholat tadi. Dia akan berjalan secara kelumpuhannya. Merangkak dia mendengar suara azan. Jawabannya apa? Begitu Allah memanggil kita Pak, panggillah dengan keadaan kita lemah. Memang manusia itu lemah. Kita kuat, kita mampu karena diberi kekuatan oleh Allah. Sadari. Datang ke sini Pak karena dihantarkan oleh Allah. Segagah-gagah kita, jangan sombong kita. Maka jawabannya bukan hayya 'alas shalah. Jawabannya adalah la haula. Itu dasarnya Pak. Pernah nggak mendengar ini? Dengan jawab-jawab baik. Pernah nggak kita mendengar ini? Kenapa kok hayya 'alas shalah itu jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Karena itu perintah. Berbeda Pak. Kalau diambil, kau bersihkan WC, siapa? Siap. Kita ada bahasanya, Pak, aku akan laksanakan. Tolong beri aku kekuatan ya Allah untuk melaksanakan ini. Jadi kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan, kita sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah untuk itu. Yang kedua, dengan bacaan yang berbeda. Kalau tadi harus sholat, sekarang hayya 'alal falah. Apa jawaban? Tetap. Jawabannya tetap la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan matanya namanya itu ya, panggilan tadi itu berbeda. Kalau ini, kata Allah, dirikan sholat. Jawaban kita, ya Allah, aku tidak mampu ya Allah, aku serah diri kepada-Mu ya Allah, izinkan aku. Begitu hanya wafalah, bedanya jawab apa matanya itu. Kalau kamu suruh sholat kata Allah, ya, kau dirikan sholat untuk siapa? Untuk kamu itulah hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Itu artinya dari kita sholat ini Bapak Ibu sekalian, awalnya kewajiban, tapi Allah akan memberikan bahasa sekarang itu apresiasi, penghargaan dan pahala bahasanya. Untuk siapa? Untuk kita. Pahala untuk apa? Ya, pahala itu secara banyak diartikan sini Pak. Mungkin kita ingin jabatan, mungkin kita ingin pangkat, mungkin kita ingin harta, kita ingin anak yang cantik-cantik tapi soleh dan solehah. Begitu diberikan oleh Allah, diambil ini. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak mempunyai kemampuan ya Allah menerima hadiah darimu. Jadikan aku yang bersyukur menerima segala sesuatu darimu ya Allah. Jangan salah jalan pemberian Engkau kepadaku ya Allah. Mana aku ditunjuk jabatan, jadi pemimpin yang baik. Mana aku ditunjuk harta, mudah-mudahan harta ini melaksanakan dia jalan Allah Subhanahu wa taala. Man Engkau titipkan aku anak yang soleh dan solehah ya Allah. Tidak segampang itu menciptakan anak yang soleh dan solehah. Maka jawab azab menangis Pak. Itu makanya jawab Allah perintah darah. Hadiah dapat tetap la haula wala quwwata illa billah. Perintah adalah sholat, hadiah adalah
paling pendek sedekah. Betul. Tapi ada beberapa masjid karena tidak paham, begitu dibacakan hayya as-salatu khairun minan naum, jawabnya as-salatu khairun minan naum. Minimal sedekah wa barakah. Saya bukan artikulasi, tapi tafsir yang saya baca hari ini. Siapa yang memandangkan azan di zaman Rasulullah SAW? Bilal bin Rabah. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya menara. Yang ada adalah disuruh oleh Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah ini, beliau naik ke bukit, naik ke gunung Batu itu. Azanlah kau ya Bilal, dan kalau waktu subuh ini tambahnya. Itu pujian tanda terima kasih daripada Rasulullah kepada Bilal bin Rabah itu sebenarnya. Sedekah wa barakah kata Rasulullah. Tafsir saya bukan artikulasi, tafsirnya apa? Ya Bilal, dengan suaraku yang merdu, dengan suaraku yang indah, berdatanglah para hamba-hamba Allah ke rumah ini. Itu tafsirnya Pak Sedekah wa barakah. Itu pujian penghargaan dari Rasulullah kepada Bilal bin Rabah yang memandangkan azan yang pertama di zaman Rasulullah SAW. Sampai lagi kita sekarang. Ya. Nah, di saat manusia mampu mengartikulasikan dalam hidupnya hayya salat, yang mampu mendirikan sholat karena panggilan Allah dengan kelemahan dia, dan dia mampu, dia bahagia, dia tidak sombong. Tapi kalau orang yang tidak mampu, Bapak Ibu sekalian, dia merasa dirinya, wah gampang sholat itu, aku masih gagal. Gampang itu, nak sholat tahajud dan putih, masih gagal, masih mampu. Itu sombong tuh. Nak bangun tengah malam juga boleh sakit kepala aku, kecuali kalau teman-teman. Itu sombong tuh. Begitu juga nanti menerima hadiah. Ayolah, malah wajar aku yang bahagia. Apa dia malah bahagia? Lah wajar aku mendapat gunung emas ini. Itu sudah sombong. Hadiah diserahkan sama Allah nanti. Allah tahu apa yang akan dia berikan. Apa nama ini lagi? Itu hadiah itu. Macam Pak Yasir. Alhamdulillah. Kalau sesuai dengan Allah kita terima. Nah, di sini Pak mencerminkan kalau menurut Imam Ghazali dua hal tabiat manusia yang mampu memaknai hayya salat, yang mampu memaknai hayya falah. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di Isra mengingatkan dua hal yang beliau dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan di sini. Itu dalam kitab At-Tariqut As-Sabahah. Ya. Rasulullah itu berjalan, Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita. Beliau dijaga dengan rakib berarti kanan dan kiri itu ada malaikat menjaga beliau. Tapi khusus untuk waktu ini beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Di saat beliau, Bapak Ibu sekalian, berjalan, itu terdengar oleh beliau di sebelah kiri. Terdengar oleh beliau sebelah kiri itu, mohon maaf, ya, itu berbunyi bagaikan sendal yang berjalan, ya, atau sepatu yang sedang berjalan. Rasulullah kan apa namanya pembimbing beliau kan Jibril. Beliau nggak mampu bertanya kepada Jibril. Apa itu ya Jibril yang terdengar kayak asap busuk kayak begitu tuh. Oh, okay. Tapi kayak seperti bunyi. Tapi itulah ini seperti itu. Itulah sepatu emas. Dengan segala kesombongannya, dia tidak mampu memaknai hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah.
puas ingin jadi Tuhan dulu. Dan sepatunya orang yang sombong ini udah emas Pak, masih tidak puas. Justru itulah sekarang, itulah sepatu emas Firaun yang telah berjalan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mampu mengenai hanya sholat, hanya al-falah. Sepatu Firaun itu sekarang yang emas itu sudah di neraka jalannya. Harus sepatu belum. Yang kedua dari kanan lagi Pak, ibarat sendal jepit. Aku dulu yang ini. Itulah sendal jepit Bilal bin Rabah yang telah mengumandangkan azan saudara dunia, yang sebagian hamba-hamba umat engkau memahaminya. Udah sekian pasang datang ke masjid, udah sekian pasang dia bilang dia sederhana, dia datang ke masjid dan dia tidak sombong, memaknai hayal sholat, hayal falah, la haula wala quwwata illa billah. Dia datang dan dirikan atas kemampuan dan izin dari Allah, dan dia mendapat hadiah datang dari Allah. Saya tak punya kemampuan apa-apa, dia bersyukur. Itulah sendalnya Bilal bin Rabah yang telah berjalan di surganya Allah. Itu bedanya Pak. Inilah titik kalimat yang ingin saya. Itulah makna azan. Jadi kalau suara azan datang Pak gimana? Hentikan pekerjaan. Kalau kau memang kita sedang masa ikan, tidak apa-apa. Daripada dia mutung tak baca. Kalau kita di dusun dulu kan tak baca di mana kan pokoknya itu Pak. Karena kayu kan. Nah, kalau sekarang bisa mati kan? Mana baca mati? Jawablah. Sedang mutung-mutung itu, sedang api panas itu. Ayolah sholat. Tinggal ke datang di mana sholat itu khusus bagi kami yang laki-laki. Kalau ibu berhenti dulu makan masjid, alhamdulillah. Enggak sebaiknya di rumah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, betul azan. Kita bersama Allah. Ini ucapan titik kelima dalam kehidupan manusia. Apapun yang kita cari di dunia ini, apapun jabatan kita, bagaimana perserata pendidikan, kekayaan, dunia, apa bentuknya, yang kita ingin cari itu la ilaha illallah. Akhir kehidupan kita, pantisari kehidupan kita, la ilaha illallah. Kalau itu ucapan kita, akhir kehidupan kita, dakhalal jannah kata Rasulullah. Apa sih yang kita cari di muka bumi? Aku kalau boleh pilih mas sekarang, ini Bapak Ibu saksi. Pak Azrail, sudah. Seandainya sekarang ini rumah kamu dibakar, sedikit-sedikit apa dibakar paling lah, tapi aku masuk surga. Insya Allah, aku galau. Tapi saksi ini, la ilaha illallah. Insya Allah Allah baca la ilaha akhir kehidupan aku galau. Dibanding dengan apa yang kita punya dalam hati. Sekarang kita akan berkiblat ke apa namanya, kepada kesombongan kita, kepada harta kita, dibandingkan akhir kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Aku arti Pak, tak laku dijual Pak, tak laku dijual. Tapi bagi kita orang yang beriman, di atas segala-galanya harta yang kita punya kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Tak ada kehidupan, tidak ada kata kaya, tidak ada kita mantan ini mantan, tidak ada kita. Inilah yang kita titipkan kepada anak-anak kita. Di saat kita lahir di ranjang bulan, di ruang persalinan masih bergelimang darah, diselesaikan oleh bidan atau perawat. Tugas terus bidan sudah selesai, kita sudah dibungkus, masuk kepada tubuh dengan kain putih, kayak air diserahkan. Ini Pak Azrail anakmu ini diterima. Nah ini caranya
penyerahannya Pak. Udah diterima. Berita kita warin. Allahu Akbar. Tugas saya yang pertama mengazankan. Mohon maaf lagi nih. Akhir kehidupan kita nanti kalau mau seperti itu, kita diantarkan ke limpahan itu, ya kan? Mama menyerahkan anak kita apabila nanti kau mempunyai itu masuk ke ruangan sudah itu anak kita. Nemonya ini juga Pak. Menerima mayat itu kayak menerima bayi yang baru keluar dari kamar salinan. Dan putih-putih juga. Betul tak kira-kira? Tak beda Pak. Awal kehidupan kita dengan azan, akhir kehidupan kita dengan azan. Terima kita dari dokter, katakan yang sekarang lah. Kalau kami dulu dah cek itu Pak. Bersunat lagi dengan semilu namanya dah. Itu semilu, kaget lah cerita ke semilu. Diterima kayak begini, mati kita juga diterima kayak begini. Apa sih kata orang Jakarta? Afala taqilun ketua Al-Quran. Apa kamu tidak berpikir? Sederhana sebenarnya hidup ini, tapi jangan disederhana-sederhanakan. Maknailah hayya sholat, maknailah hayya falah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa dalam hidup ini. Demikian, terima kasih Pak Imam. Silakan.